muncul di mana-mana juga. Namun dengan main seperti ini, Suyo ada, What's your command? Fanny ada, Kyrie? Fanny Dikasih Fanny? ya karena bisa memasukkan Fanny juga. Baru sadari Baru sadar nih kayaknya nih. Iya, tapi kita tahu juga ada Kalea ya, salah satu yang lumayan lah bisa mengganggu Fanny. Tapi ya sebenarnya udah lumayan obvious nih. Dari Onyx mereka menawarkan, lo mau ban Chip apa mau ban Fanny? Karena mereka udah ban Moskov. Salah satu counter untuk Fanny juga udah gak ada. Iya. Dan berarti Nisa berarti kalau biasanya kita lihat Fanny juga ada cowok dengan si ini ya Moskov ya. Cowok Moskov tapi sekarang mereka belum ngambil cowoknya. Dan ini sudah ada kalian nih. Berarti Suyo kemungkinan bisa dipakai lagi kita ini. Benar. Masih ada Johet juga ya sebenarnya. Kalian Bisa ini Aran ya. Karena ada referensi juga kan. Ya tapi kalau mereka pada akhirnya yang menggunakan hero seperti ini, tantangan mereka juga adalah Zuxin sih. Mereka juga memikirkan bagaimana kalau damage yang cukup cepat. Kalau yang berharap Zuxin di area-area, ngelempar kayak lempar ke sia-sia aja. Ya kan tipis banget kan DPS sia-sia awal. Lempar batu sembunyi semua. Gak ada damage. Belum ada damage. Sabar dulu. Oke, Joy. Ini adalah hero nyaman nih. So far kita ngeliat Joy yang masih dipergunakan dan secara prioritas memang ada dari Liquid ID. Iya, lebih ke pilotnya ya, berarti beda. Karena kita melihat Joy juga win rate-nya nih wing-wing terutama ya. Lumayan turun, tapi Suyo masih oke lah, mungkin di atasnya dari Joy. Karena objektifnya masih kuat ya. Tapi Joy ini gampang di cancel, rhythm of Joy-nya bisa dipotong dengan apapun juga. Apalagi kalau misalkan di EXP-nya nanti bakal ada badang juga nih buat Ryota. Tambah lagi nih sekarang udah ada cowok kayak begini aja ini udah ketar-ketir nih di objektif. Iya. Udah tipis kena Jack Kundo udah, kena Wave Dragon udah. Cowok juga bisa nabrak lantern flare kan? Iya. Nabrak ke tengah cari cusinnya. Gatot defense. Hero-hero yang punya durability tinggi ditutupin ya, Hylos, Gatot, Kaca. Mungkin kalau emang mau concern ke arah EXP yang punya durability, ada Glue juga, itu dia. Yang langsung ditutup. Oh, kalau Glue ini yang di ban ya dengan Hylos, kemungkinan Bruno bisa keluar. Bruno ya? Yang lain di... Ini band badang dulu kah? Mungkin Hero Aran, Phoveus juga masih terbuka. Pove. Ya? Pove. Tapi ya, bebas. Tergantung bagaimana persiapan dari TLID ya. Ya. Mereka bisa ngambil ya dua-duanya kan. Kayak pilihannya tinggal yang di band siapa ambil satunya. Ya, atau ya ditawarkan kembali sama Onek ya. Mau Phoveus atau mau Badang? Tapi Phoveus ya. Badang kah? Atau mau fleksibel aja dibuat Kaleanya. Ambil gold lane-nya dulu sekarang. Gatot juga badang soalnya ada Fanny. Iya. Bisa ditutup dengan batu kan, fist break. Terus ada yang kejebak di situ digesek juga. Oh, ceritanya berubah ya Teman saya. masih ada temannya bang. Salah. Itu kalian juga bisa tuh ya cheer for your team teman-teman di kolom komen rame aja. TLID atau Onyx coba banjirin. Yes, dan Badang ya. Iya, tapi jangan sampai skenario itu terjadi ya. Itu kayaknya skenario pulung deh kena. Bang, saya di dalam. Tolong ya. Tapi ini gold lane-nya yang dari tadi kita singgung terus nih ya. Pertemuan antara Savero dan Kyo ini belum kelihatan. Bruno diambil untuk Onyx juga bagus. Boleh. Iya, karena kan ini si Joy-nya gak punya anti regen biasanya. Iya benar. Atau Iritel, atau Beatrix. Beatrix ya, Beatrix oke, tapi gak ada defense. Atau mungkin dengan hero-hero yang memiliki Purify ya kalau... Udah lah Brody gak sih? Apa yang pengen Bukan, Brody aku kan? malah pengennya ngeliat Cloud di sini loh. Jadi, Cloud. jadi nenawan aja gitu loh. Bisa. Terus dia udah punya Purify juga, dia bisa selamat dari Badang, dia bisa selamat dari Tsunami Slam juga, atau dari Tidal Strike. Aduh, ini Nah, sekarang Arlong Arlon nongol kembali setelah kemarin juga nongol ya. perdana ya, Yap. digunakan sama Abang Dairon. Dairon ya, Dan Beatrix. Itu dia, Beatrix. Akan mengikuti kemanapun Joy berlari. Ini lumayan sulit buat Joy-nya masuk. Iya. Ada Arlot soalnya. Benar-benar. Dan Goldland yang tersisa, Bruno atau Iritel? Ya, Bruno sih oke. Bruno. Ya bisa Main ini. jauh. Oke. Atau hero, ya tetap hero-nya Papurung juga bisa, Brody. Ya, atau Hero Pamulung, Mon. Gak sih nangis ketemu Fanny ya? Ada Fanny soalnya. Fanny saja. Nangis kagak. Kita singkirkan itu dari opsi apa? Tapi Wah. kasih ternyata. sejauh ini dari data Yap. yang menggunakan Kari Savero. di minggu yang keempat rada sulit kehidupannya. Iya, terus juga biasanya yang masih doyan pakai Kari kan Savero. Onyx satu-satunya tim yang bawa Kari biasanya.
Dan akhirnya sudah mulai berkeluar. Tapi secara track recordnya gak bagus buat Kari ini. Mungkin karena range yang pendek ya, dan juga butuh item dan dia butuh set upper yang tidak... Oh ada Kalia, oke. Dia bisa mainin Kalia sama Kari. Combo ya? Combo. Oke. Beradu combo antara Chow Beatrix ataukah Kalia Kari yang akan lebih sukses nantinya dibawakan untuk eksekusi di game yang pertama. Karena secara untuk line up ratingnya juga ya, ini cukup seimbang kalau kita lihat. Late game insurance juga ada, tapi kita akan langsung melihat di line of down. Oke, kalau begitu dan game yang pertama akan segera kita mulai dengan adanya drafting phase yang telah selesai. Sonic dan Cavalry pun sudah selesai dan sudah siap, jadi langsung saja untuk pertama di hari ini Bell Arena. Mana suaranya? Wow, apalagi ngelihat Kairi menggunakan Fanny. Sonic bahagia. Ini udah jarang ya, kita kapan deh ngeliat terakhir Kairi pakai Fanny? Ada kan? Oh, sebelah masih ada, sebelah kalau Sonic. Apa? Gak ada lagi. Cimol. Oh, Cimol. Tapi ya, belum ada agresivitas yang cukup berarti sih sejauh ini. Kita ngelihat dengan adanya potensi antara match up antara Kalia dan juga Chow. Yap. Tapi akhirnya ya hero lain untuk Ryota juga selain Glue, dan juga Hilda. Kita ngeliat dia pakai Arlott sekarang. Oke, masalahnya kita akan lihat ya, ini Ryotanya akan bermain lebih ke damage atau hybrid. Biasanya sih satu Fury ya biasanya. Satu modal Fury ya. Modal Fury defense item biasa ya, tapi ada yang ke Hunter Strike juga. Yap. Dan apakah untuk sisi power ya dari Team Liquid ID ini cukup Om untuk bisa menghentikan laju dari Fanny? Bisa kalau Wirinya masih nyimpen nih buat Tsunami Slam-nya. Selain dari itu kayaknya susah deh, Fanny bakal bebas Kairinya nanti. Dan dari emblemnya juga kan assassin kan buat si Fanny-nya. Incar early game jelas ini. Ada juga Rage 2 bahkan dibawakan bersama dengan Cecil. Oke, ada 20 Yourself Together juga ya. Lumayan banget nih untuk memotong apa yang ada di tubuh dari Cecil. Sekarang Fanny hadir tuh lihat. Dan Memberikan efek kejut. Kejut aja. Kejut aja. Gak ada follow up-nya lagi. Masih menunggu karena di dalam 10 detik ke depan ya, tentu akan segera muncul. Tapi battle nih antara Fanny dan juga Joy untuk di objektif. Ini berarti PR untuk setuppernya duluan nih. Ya, mereka harus membiarkan pastinya EXP-nya yang start duluan. Tapi itu sakit banget. Kita tahu bagaimana Sans dengan Cecil juga power ya. Sering memang diperaya untuk diambil di pilihan kedua dan ketiga. Oke, ini Kairi mau hadir nggak di turn pertama? Kayaknya enggak deh ya. Cuman sekarang Keyboy terlalu dalam ke atas bukan ini. Ternyata ada satu random push sepertinya cukup terlalu cepat. Dan sekarang pertempuran terjadi. Terbantinglah sudah Ryota menjadi korban yang pertama. Turtle dapat. Point kill dapat, nikmat banget, tapi Kairi seperti tidak mau berdiam diri. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama balik badan. Yes, dan Fanny ya trennya untuk di minggu ini kayaknya masih belum terlalu positif ya. Belum kalau buat Fanny-nya juga. Karena kayak Fanny butuh early game. Dan Turtle juga kan lumayan susah ya buat Fanny bisa setup duluan. Oke, sementara sekarang dari talent prediction, imbang. Tumben imbang ya, saya kira kalian ke Onyx juga loh. Iya ya. Ternyata kita berbeda nih. Berbeda Om. Oke, bagus nih ya. 3-3, tapi condition sekarang masih dipegang dengan tim Liquid ID. Setup mereka juga yang lebih nyaman ternyata. Apalagi Joy dari Favian ternyata tidak bisa dihentikan tadi. Yap, memang power sih dan nyaman banget ya terlihat. Wave itu dia, Wave Dragon langsung dikuatkan. Dan Widih, satu round pertama pun langsung selesai. Namun sekarang coba lihat Ryotanya terjebak, untung masih bisa kabur. Yes, satu point kill yang akhirnya bisa ditabung sama Onyx. Membalaskan keadaan, mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi Keyboy ini udah mulai bermain agresif nih harusnya. Tadi, bahkan sembungan flicker juga bersama dengan Way of the Dragon. Itulah yang terjadi tadi. Ryota masih aman ya sejauh ini. Meskipun tadi sempat untuk muncul juga, sempat untuk memberikan bantuan buat teman-teman yang lain. Iya, dan ini terlihatnya justru temponya pelan banget Om. Nah itu yang baru bilang, ada Fanny tapi tempo pelan seperti ini. Iya, 2 pick over tapi temponya pelan banget. Dan ini agak rugi untuk Onyx ya kalau mereka lebih lama lagi bermain pelan ini karena mereka yang akan di-range. Dari kekuatan juga TLI ini mereka akan jauh lebih sustain. Itu dia, mereka berhasil sepertinya langsung menginvasi area perpompa yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Namun sekarang Ryota yang menjadi korban. Hanya saja Tsunami Slam-nya berhasil mendapatkan dan Kairi berhasil menjadi korban dan mission complete. Diangkat Tsunami Slam, dibuka tembok, gak ada jalan untuk pulang. Dengan adanya steel cable pun gak nolong. Dan lagi membuka untuk peluang mendapatkan turtle ya. Full objektif bagi TLID.
Lihat mereka dapat tanpa ada keraguan sama sekali. Di satu momen lagi ya. Turtle didapetin, Purple Buff didapetin juga, Kairinya tumbang, keuntungan berlipat diamankan oleh tim Liquid ID dan memang secara kedua belah gold laner nih, ini masih dibiarkan dulu independen. Belum terjadi keramaian juga ke area dari gold lane-nya. Ya, tapi kalau independen seperti ini, aku melihatnya nanti Kyo yang akan jauh lebih bahaya. Memang Kari ini kayak win rate-nya kecil misalnya di pintu yang sekarang. Tapi mereka punya Kalea yang juga aktif dari tadi. Dan Kalea plus ada Badang di belakang. Iya, ada umpannya Ada ya, tinggal umpan, bener. disambut aja. Tapi ya, kita akan melihat kembali. Oke, itu dia ada sebuah inisiasi lagi dilakukan di mana sekarang ditarik lagi ke arah belakang dan mau tidak mau flicker. Informasi yang berhasil mereka ambil. Ya, dan Chushin-nya juga ini menjadi PR tersendiri untuk Kibo ya. Kayak efek knock up knockdown dengan Lantern Flare kan. Dan itu menambah lagi satu setup buat Kari nanti. Yap. Wop. Dan diam-diam Fabian berhasil untuk bisa menghancurkan satu buah ultra top turret. Udah fix dikasih satu landing langsung kan. Iya, yang biasanya kita ngelihat split push lebih aktif bisa dilakukan sama Fanny. Yes, sekarang kita mulai lebih rajin ya buat Joy-nya. Yang ternyata bisa berjalan juga. Dan sedikit panggilan untuk TLID. Berusaha untuk sedikit meng-cancel tadi di Purple Buff untuk Onyx. Tapi langsung dijaga juga 5 pemain ada di Purple Buff. Demi biar Kari dapetin buff. Iya, minusnya berarti landing yang lain kayak begini ya. Bolong ya. Iya, bawahnya langsung bisa didapetin juga dan lagi-lagi nih keuntungan yang bisa dipegang sama tim Liquid ID dan apa yang harus dilakukan sama Onyx? Mereka mau coba untuk inisiasi tapi masalahnya Kibo yang coba untuk diandalkan di lini paling depan, dia aja keganggu sama Chushin. Ya, ya masih sama sih. Ini lebih ke mainin buat Kibonya juga bisa umpan seperti tadi dapetin first blood buat Onyx. Karena mereka masih menunggu juga kan, ini sudah mulai kumpul juga 4 Wah, itu dia tidak strike tadi dikeluarkan, tidak connect ke arah siapapun. Masih terlalu jauh ya dari targeting area yang diinginkan oleh Widhi. Dan ini penguasaan dari segi vision juga sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan Kiboy ini nggak bisa bergerak terlalu maju. Akan ada di paling depan. Yap. dari fist break ya. Itu dia, konsil terlihat namun tidak ada flicker, berarti tidak ada efek kecil bisa dilakukan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kiboy yang menjadi korban. Namun tertinggal sudah satu play di mana Rio tanya malah menjadi korban yang kedua. Turtle kembali diamankan perfect. Wow. Perfect Turtle bisa didapatkan oleh tim Liquid ID dan sebenarnya kayaknya ngelihat dari hero-heronya juga ini menjadi hero-hero nyaman gak sih buat tim Liquid? Iya. Badang, Chushin, Joy. Maka dapetin Kalea juga yang bisa menukarkan untuk Chow kan. Hampir sama untuk tipe-tipenya juga. Tapi ya Kairi memperjuangkan sebuah lane dan mendapatkan bottom turret juga. Ada Melvic Roar tadi buat Kairi. Jadi ada tambahan penetration setelah Heptasis yang dibuild untuk first item dia. Tapi sejauh ini lumayan tertinggal sih karena Fanny harus bisa dapetin poin di awal. Dan apakah ini memang kayak kita udah terlalu banyak melihat Fanny ini di ban? Jadinya di saat adanya Fanny yang terlepas dan mungkin stratnya udah harus adaptasi lagi dan itu perlu adaptasi pula. Bisa jadi atau banyak hero cancellation kayak banyak kontrol juga kan sekarang yang bisa pegangin ke Fanny-nya. Ini contohnya seperti sekarang ada Badan yang diambil, masih ada Tsunami Slam yang bisa dipakai dengan Widhi juga. Dan divide kumpul ini yang bahaya nih karena masuk ke dalam menit yang ke-5, menit yang ke-6 ketika satu lane sudah diberikan buat jungle-nya, empatnya yang sudah kumpul ini kalau mereka punya efek kontrol yang banyak, lawan akan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya, dari kemarin kayak tim-tim udah mulai coba untuk memancing menyuguhkan Fanny loh. Ya kan ya tawarin aja di Ambil aja di Fanny, bawa Fanny-nya ya. Ini udah mulai terlihat ya, nih Fanny kayaknya mulai bisa dilepaskan juga. Karena ya balik lagi dengan hasil yang membuktikan ya, trennya masih belum terlalu menuju ke arah positif. Tapi ini dia untuk in-game equipment di menit yang ke-8. Yang dipegang Kyo, 1.700. Punya Golden Staff. DHS juga bakal jadi sebentar lagi. Wind of Nature ya. Ini sejauh ini adalah Kari teraman dan juga ternyaman. Iya, kayak. Dan apakah ini Fanny terintrovert? Wah! Ya kayak mungkin ya itu tadi yang udah disampaikan sama Momo bahwa Assassin Emblem. Iya. Tapi nggak terlalu yang agresif di awal. Dan cenderung pasif ya. Cenderung pasif tadi. Cuman dari Onyx juga mereka ambil Fanny-nya ini biar gak jatuh ke tangan Favian. Iya. Karena Favian meskipun kondisi ya dari meta kita tahu Joy gak terlalu bagus. Dia tetap pakai Joy dan tetap power juga buat Favian. Dia sudah punya Sky Piercer. Ya masalahnya Widhi juga udah punya fleeting time nih. Iya. Tsunami Slam bakal jauh lebih aktif sekarang. Sering kebanting ya nanti. Kiboy kena terus sih. Uh-oh. Kiboy sudah mendekat namun baru tak terlihat. Ada batas kelas tadi seperti yang udah gagal namun dua yang kiri-kiri kalau dari Kiboy. Tetap menjadi korban namun Favian dari menghilang dengan sangat cepat dibalaskan oleh Onyx. Ya dan langsung menghilang seketika ya untuk Ryota yang terangkat.
Karena kita ngeliat dari Rio tuh udah 4 kali harus merasakan yang namanya layarnya abu-abu. Kan Oke. Tapi ini, masih berbelok saja namun dibantinglah sudah. Kayak harus merasakan bagaimana panjang juga damage yang bisa dihasilkan Itu dia. oleh tim Liquid ID. Chain CC ya Om. Chain CC sinergi yang dijalankan. Jadi saling nunggu juga, Tsunami Slam dibuka, Fishback nyusul habis itu. Ketika mendarat tadi. Itu Tsunami Slam dalam waktu yang berdekatan kan? Back to Fleeting Time. Iya. Dan itu dia fleeting time. Ayo item ya. Yang dipakai memang dari kondisi menang jadi baru bagus gitu. Kalau lagi kalah pakai fleeting time kayaknya kita angkat pun gak bakal tumbang musuh. Dan Rio kan juga tipis banget ya. Secara kita ngelihat memang ada Fury Hammer tadi seperti yang apa Om Wawa sampaikan juga. Dan Thunderbelt ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan dari tim Liquid ID Om. Iya, kalau Thunderbelt belum ya buat sekarang, harus nunggu lagi beberapa saat baru efisien. Mungkin dapetin plus 10 lah baru lumayan ada rasanya dikit nih buat hybrid defense-nya. Ya, dan sekarang memang dimanfaatkan dulu ya waktunya. Udah makan dulu aja depannya. Sementara dengan adanya penguasaan map nih yang diberikan oleh tim Liquid ID, ini sulit banget untuk Onyx bisa maju. Karena dari tadi ini Lantern Flare bener-bener menghantui loh, menyenteri rerumputan. Bukan hanya itu ya, dia punya Sky Pierce. Itu dia yang akan jauh lebih mengerikan. Yes. Dan gak bisa bergerak sama sekali. Mau mendekat, Tsunami Slam, dan di belakangnya siap Speedy Light Wheel. Dilempar spinning juga kalau ada Fishback yang kena tadi. Yang masalahnya juga dari Widi pinter banget manfaatin momennya ataupun timingnya gitu loh. Jadi pas-pas aja gitu dapat Fanny nggak cuma sekali loh, berapa kali loh dari tadi. Jadi Fanny lagi numpang lewat, mungkin ada berhentinya sebentar, banting dulu kali. Iya, karena kan kayak gak perlu nyari ya. Nggak perlu Fanny nyari. bakal nyamperin. Iya. Tinggal targeting aja dan sekarang Lord akan masuk ke dalam satu buah base turret di arah top lane. Tapi sepertinya pasif akan di-trigger terlebih dahulu di arah tengah. Itu dia. Mereka mencoba untuk bisa menabrak lagi area pertahanan tapi masih gagal. Masih santai dulu lah. Ya ini masih menit 11 juga, ini masih Lord yang pertama. Volley defense yang di-trigger juga. Sementara split push yang sedang coba untuk dicanangkan ya oleh Onyx. Karena memang besting yang bisa dilakukan seperti itu ya kayaknya Om. Mancing buat split push karena ya, yang bisa jalanin juga kan Joy buat lane jauhnya. Jadi ya sama-sama mereka harus kehilangan jungle untuk kita dorong lane yang jauh atau yang cukup aman lah untuk mereka nanti. Walaupun secara mobilitas sebenarnya masih bisa dipegang sama Fanny ya. Tapi terms and condition apply nih. Apply bro. Energinya. Ya, dan ini dia. Sebenarnya dari Onyx mereka punya Suns. Mereka masih bisa defense. Asal hanya memang benar-benar hati-hati di belakang. Nunggu momen yang dibuka dengan Tia Lady juga bisa. Karena kalian juga kan harus maju ke depan ya. Untuk menciptakan Tsunami Slam. Ya, tapi ini ada apa dengan dua tim ini? Bermain sangat-sangat menahan sekali temponya. Ini ya kita ngelihat ya, banyak tim-tim MPL ID yang memang hobinya baku hantam Om. Yep. Tapi ini bener-bener tenang, objektif, fokus, sabar. Gak banyak loh movement-movement yang jadi mistake gitu Nah, yang ini terjadi. bisa juga mereka butuh poin win kan. Iya benar sih. Jadinya Nah, terlalu hati-hati ya. Jadi harus hati-hati nih sekarang. Karena kalah satu match ya, sangat berasa ini bakal susah nanti untuk bisa manjat lagi ke atas. Tapi kadang terlalu hati-hati juga jadinya nggak bagus ya. Ya, kayak ninggalin karakter ya. Ragu-ragu jadinya takutnya. Alright, tapi ya kita akan kembali lagi dengan 6.500 gold lead yang sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dengan keunggulan yang mereka pegang juga ini nggak kembali menambahkan CC mereka untuk ngasih pressure. Tetap ya, mereka bakal santai juga. Bakal main di objektif, di Lord misal nanti yang akan dicari. Dan Savero sejauh ini dari itemnya juga tadi ada si Halberd. Dia punya si Halberd, dia punya BOD, punya Melvigan. Oke. Jarak sebenarnya cukup buat Savero. Tapi kita belum melihat Savero ini bisa juga ngedeal damage yang maksimal buat melawannya. Karena depannya benar-benar babak belur duluan sih. Terutama Ryota yang nggak segen-segen dimakan. Si Boy juga sulit untuk bisa ngasih umpan. Ya, masalahnya memang kalau ditarik langsung dengan Tsunami Slam pasti hilang tuh Ryotanya. Nggak bisa nahan. Karena damage Karim sudah terlalu besar. Dari item attack speed-nya kan sudah jadi semuanya dia. Yep. Sekarang Lord yang sudah ter-enhance akan di setup terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Ini diam-diam ya Skill coba dari. Hey, apa yang terjadi? Dan sekarang berhasil lagi mendapatkan Kara Lord dan Keyboy menjadi korban Aram. Selamat 4 player Purple Buff yang mau tidak mau harus diikhlaskan. Itu Aran hampir tumbang ya, tapi ada shield yang membuat dirinya selamat tadi. Yep. Tapi lagi-lagi purple buff yang tidak dimiliki oleh Kairi. Di mana posisi mereka juga sekarang adalah harus melakukan defense. Jadi untuk panjangin lane jauh ini bakal berat buat Kairinya. Ya. Yep. Ayo. Terus dari tadi juga Yes nih pengganggu Keyboy banget ya.
Mau maju, kena angkat. Maju kena angkat, belum dari yang Aran, belum dari Widi-nya lagi bullshit deh. Oke, Lord akan bersilaturahmi lewat atas. Sementara sekarang Kairi di bagian bawah mencoba untuk memanjangkan laning, tapi Lord perlahan tetap akan masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Yap, Besurnya hancur satu tapi sejauh ini masih ada Kairi dan juga Sans ya. Widi tidak strike dan connect. Dan tentu sekarang ada satu lagi sudah bisa dikeluarkan dari Widi kehilangan dari Immortalnya. Tapi Widi yang masih sempat berkabur hanya tidak saja untuk makan. Ada WWE di dalam tubuh dari Kyo. Namun sekarang waktunya untuk Kairi bisa membalaskan keadaan double kill. Didapatkan sekaligus. Ya, 4 pemain yang hilang dari tim Liquid ID, mereka melakukan inisiasi. Oke, yes Kyo. Oh, Sudah terlihat. gak ada purple buff. Tidak ada energi kali ini, tidak ada bahan bakar untuk Kairi. Ya, diurungkan ya, dia nggak mau terlalu greedy juga untuk nabrak langsung. Tapi ini tim Liquid ID akhirnya kita melihat ada mistake. Yap. Dimana coba untuk melakukan inisiasi, di saat tidak ada lagi wave minion masuk ke dalam base turret tengah. Nah itu kita bilang tadi, tunggu dulu nih. Tunggu karena mereka yang harus melakukan inisiasi. Dan Waduh sakit banget. Oke, YSKL mau tidak mau menjadi orang terakhir yang memang harus bisa mempertahankan karena ini ada berhasil mendapatkan cara dari Saveru tapi terlalu sakit pada Benja. YSKL berhasil diakukan sementara berhasil dilakukan pula tapi Bakian harus menjadi korban tambahan. oke, 6.500 gold tin yang tadi dipegang oleh tim Liquid ID seperti tidak apa-apanya. Karena melihat bagaimana movement yang akhirnya bisa dipanis 2 kali kesalahan beruntun Kesalahan demi kesalahan yang terjadi tadi. dalam waktu berdekatan. Dan itu semuanya dimulai karena satu hal. Terlalu overdive. Terlalu masuk dan ingin mengeksekusi buru-buru istilahnya. Dan akhirnya mereka baris berbaris tadi bahkan ya. Di absen pemain ya. di absen juga. Nah, sayang sekali untuk tim Liquid ID. Secara stacknya juga dari Sans 262. Lumayan sakit nih sekarang. Udah lumayan lah. Bad impact ya kan. Gampar udah mulai. Iya, agak benjol dikit lah ya. Benjol. Panas ini udah badan ini panas. Ya, tapi kalau misalkan emang balik lagi dari tim Liquid ID, ini juga bermain dengan waktu. Combo, area of effect dari Sans dan juga Saveru ini bakal jadi PR buat mereka kayak tadi. Mereka nggak expect dengan damage dari Saveru yang ternyata juga besar sekarang. Saveru bahkan sudah punya full item jadi ya. Wait, itu dia. Hampir saja tadi mendapat Kiboy, Wow, namun oke. serangan akan terjadi. Ada 4 player, tidak strike tadi langsung dikeluarkan. Widi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi flicker dikeluarkan oleh Kiboy. Berhasil tadi mengamankan pergerakan dari Kiboy, tapi mereka tidak mau melanjutkan kembali karena Lord sudah hadir. Ya, ini bahaya banget ya kalau tadi benar-benar komit menuju ke arah Kibo yang dia juga masih punya Shunpo. Ini bakal bahaya dan tim Liquid ID mereka menurunkan kembali tensinya. Ya karena fokus untuk menuju ke arah Lord yang saat lagi bakal menjadi Lord Evolve. Yap. Setidaknya nih ya, flickernya Kibo sudah hilang tadi. Ya, Cuman di satu sisi Aran, flickernya bentar lagi Om. Oke. ini juga masalahnya lane jauh nih jadi PR buat Onyx nih. Yap, itu dia. Ada satu sudah bisa langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan daripada berbeda. Kiboy tidak dilakukan, tapi Kairi pun kali ini langsung berkali jauh dengan sangat cepat. Saveru tidak bisa terlalu mendekat untuk bisa mengatakan dia. Saveru. Sekarang berikan langsung untuk lagi di sana. Yes, kill. Sampai terakhir, namun sekarang waktunya untuk bagian. Berhasil mendapatkan bola, namun triple kill didapatkan oleh Yes. Kill. Maniaka karena sedikit lagi. Kiat didapatkan Yes, kill. Chusin notabene hero utility, Sky Pearson masuk ke Maniac dan wipe out terjadi. Wow, ini dia satu pop yang begitu baik langsung didapatkan dan game yang pertama tim Liquid ID. Oke, bermain cukup sabar, bermain dengan tempo yang sangat pelan. 2 mistake beruntun, masih bisa mereka antisipasi. Yeheskiel, Chushin, Maniac, dengan Sky Pearson Lethality yang ditabung juga Om. Ya itu banyak tadi untuk lethality. Dan kita melihat sapu-sapu ya tadi. Buat si Chusin-nya. Tinggal nyapu untuk sisa-sisa yang terjadi dan permainan agresif terlihat tadi dari Saveru. Dia flicker ke depan. Yap. Tapi ada 3 pemain dari GLAD juga yang sudah bersiap menampung dia. Yap, itu dia. Flicker tadi untuk mengejar, oke mendapatkan loot, tapi tidak semuanya gitu loh. Yap. Ya, dan ada satu hitnya tadi kalau nggak salah ke minion tengah sih tadi. Jadi nggak bisa ngejar jago belakang. ini dia sikat, flicker, 1, 2, dapat oke. Ini kill. minion nih, 1. Nah ini. Iya. Out of range ya. Iya, out of range tadi. Ya, dan ini pengejaran dilakukan juga ya Yeskiel. Ya udah dia center-centerin aja.
Walaupun early game kita tahu ya untuk Chusin sekarang memang udah di nerf. Ya. Tapi Tapi kalau late game mereka- sama aja kalau late game. Tetap nyebelin ya. Tetap nyebelin. Itu tadi di antara momen ISGL sama Pavian lagi nyikat-nyikatin itu. Widi tadi sendirian tuh. Panik aku deh, aku konsil kata. Tapi Dia konsil. Dari di game lanjut. Lari Widi lari. soalnya tadi tuh Widi yang terakhir. Sansin yang teriak, dia udah nyari kan daripada dia tumpah sendirian, mending cari Widinya. Panik aku deh, aku konsil. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku kabur. Tapi wow, lihat dari tim Liquid ID bermain dengan karakter yang cukup berbeda ya. Yap, tenang tapi mematikan sekali loh ini. Ya, tapi nyaris hanyut juga mereka. Wih, Haris. Nyaris juga. Terlalu over ya tadi. Yap. Overextend, dipunish, untungnya mereka bisa reset. Itu kalau masih ada lagi yang maju bisa ke-punish lagi tuh. Ya bahaya, soalnya langsung Iya. dikasih stiker ini. No. No. Biar gini nanya. Tapi no ya, no. Rapi. Aja kayak gitu. Tapi ini dia ya, untuk memaksimalkan juga potensi kick off-nya ternyata jauh lebih aktif Ya. untuk tim Liquid ID, Om. Yang dan juga Kyo-nya nih ya. Yang memang mainnya selalu bisa jaga jarak lah di belakang. Intinya kalau karir range udah pendek ya nunggu aja. Nunggu apa yang bakal dilempar dengan setuper mereka. Iya, disuapin apa gitu Betul. ya, tunggu aja. Dalam kasus ini tunggu Widinya angkat dengan Tsunami Slam. Nah ini digeser ke Nah, kiri ini ya. satu yang terakhir ya. Enggak ada. Widi. Dan Widi Widi. ya, di Maju sini nggak nih, di ya? sini nih Widi nih konsil nih. Dia udah lompat set. Oke. Sebentar. Nah, Dikejar. Dia konsil. Dia konsil. Hampir soalnya sekali ketampar meninggal. Dia konsil di situ. Tapi MVP di game yang pertama jatuh kepada YSGL sih. Yes